Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri 1 Kalideres, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya akan memaparkan rencana hasil kerja atau yang biasa kita sebut dengan RHK selama kontrak ke depan. Sebelum kita membahas RHK, alangkah baiknya kita mengenali lingkungan tempat kita bekerja atau kita bertugas terlebih dahulu. Lingkungan tempat kita bertugas berada di Kabupaten Cirebon. Mengutip dari Wikipedia, Kabupaten Cirebon adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Sumber. Kabupaten Cirebon berada di ujung bagian timur Provinsi Jawa Barat, serta menjadi pintu gerbang masuk Provinsi Jawa Barat dari wilayah timur Pulau Jawa. Guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon membuat struktur organisasi tata kerja atau yang biasa kita singkat SOTK yang mempunyai tugas dan fungsi organisasi masing-masing. Dalam bidang kesejahteraan, khususnya dalam bidang pendidikan, ada Dinas Pendidikan. Tugas Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Dinas Pendidikan mengelola pendidikan di ruang lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk sekolah tempat saya bertugas, yakni SD Negeri 1 Kalideres. Sekolah Dasar Negeri 1 Kalideres berada di Desa Kalideres, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Berada di pusat desa, berdampingan dengan Balai Desa Kalideres dan Masjid Besar Kalideres, membuat SD Negeri 1 Kalideres menjadi pusat pendidikan di Desa Kalideres. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan setelah melihat ilustrasi tadi? Tidakkah kita merasa prihatin dan kasihan melihat anak didik yang kita sayangi sudah kelas 5 atau bahkan kelas 6 SD, tetapi masih belum mampu membaca Al-Quran? Lantas, sebagai orang tua, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat anak-anak yang kita rawati dan didik sejak kecil hingga mereka beranjak remaja dan dewasa, tetapi masih belum mampu melafazkan satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran? Jangankan untuk melafazkan satu ayat Al-Quran, membedakan huruf hijaiyah saja mereka masih bingung. Tergerak dari permasalahan di atas, maka saya pun memutuskan untuk membuat rencana aksi perubahan dengan tema pembiasaan pembelajaran baca tulis Al-Quran dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SD Negeri 1 Kalideres. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembiasaan pembelajaran belajar baca tulis Al-Quran dapat berjalan efektif antara lain: di tahun pertama, saya akan fokus kepada bagaimana siswa dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Di tahun kedua, saya akan menerapkan kaidah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Sedangkan di tahun ketiga, saya akan memfokuskan kepada hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Di tahun keempat, saya akan memfokuskan kepada menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk lebih detailnya, mari kita simak matriks rencana aksi perubahan berikut. Tahapan kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Kegiatannya adalah membaca huruf hijaiyah. Indikator pencapaiannya adalah siswa dapat membaca huruf hijaiyah dengan memperhatikan makharijul huruf yang baik dan benar, dan waktu perolehannya yaitu dari bulan Juli 2024 sampai September 2024. Kriteria ketuntasannya pun sederhana. Murid dinyatakan tuntas apabila sudah bisa membaca ain misalnya, bukan ain maupun ngain, serta siswa bisa membedakan dalam pengucapan huruf kaf dan qaf, ha, ha, dan kha misalnya.
Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah membaca huruf hijaiyah dengan disertai harokat. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu membaca huruf hijaiyah dengan disertai harokat fathah, kasroh, dhamma, tanwan, tanwin, tanwun, tasydid, dan sukun. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Oktober 2024 sampai Desember 2024. Metode penilaian ketuntasannya pun sederhana. Kita cukup menuliskan huruf hijaiyah berharokat di papan tulis, kemudian murid membacakan huruf hijaiyah yang kita tulis di papan tulis. Misalkan, ibuku. Alif bertemu harokat kasroh dibaca i, ba bertemu harokat dhammah dibaca bu, dan kaf bertemu harokat dhammah dibaca ku, sehingga ketika digabung menjadi ibuku. Kegiatan ketiga yang saya lakukan pada tahapan kegiatan pertama adalah membaca kalimat atau penggalan ayat Al-Quran. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu membaca kalimat atau penggalan ayat Al-Quran, dan waktu perolehannya dari Januari 2025 sampai dengan Maret 2025. Metode penilaian ketuntasannya pun masih sama. Guru cukup menuliskan kalimat atau penggalan ayat Al-Quran di papan tulis, kemudian siswa membacakan kalimat atau penggalan ayat yang ditulis guru di papan tulis. Kegiatan terakhir dari tahapan kegiatan pertama yaitu membaca ayat Al-Quran. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu membaca ayat Al-Quran secara utuh dengan tartil dan fasih. Dan waktu perolehannya dari April 2025 sampai dengan Juni 2025. Metode penilaian ketuntasannya dapat berupa guru menuliskan ayat Al-Quran di papan tulis, kemudian murid membacakan ayat Al-Quran yang ditulis guru. Bisa juga dengan menggunakan juz amma atau Al-Quran, kemudian guru meminta murid membacakan ayat yang diminta guru. Misalnya, murid membacakan surat Al-Baqarah ayat 21-25 dan guru menyimak bacaan yang dibaca murid. Tahapan kegiatan kedua yang saya lakukan adalah menerapkan kaidah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Pertama, mempelajari hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, dan hukum idgham. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan bacaan hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, dan hukum idgham, serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan Juli 2025 sampai September 2025. Kedua, mempelajari hukum mad. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan bacaan hukum mad serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan Oktober 2025 sampai bulan Desember 2025. Ketiga, mempelajari hukum lam, hukum nun atau mim tasydid, dan hukum ro. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan hukum lam, hukum nun mati atau mim tasydid, dan hukum ro, serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026. Terakhir, mempelajari hukum qalqalah, tanda-tanda waqaf, dan bacaan khusus. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan bacaan hukum qalqalah, tanda-tanda waqaf, dan bacaan khusus, serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan April 2026 sampai Juni 2026. Metode penilaian ketuntasan untuk kegiatan 1 sampai kegiatan 4 sama, yaitu pertama, guru menulis ayat Al-Quran di papan tulis, kemudian murid menyebutkan hukum tajwid pada ayat tersebut beserta alasannya. Kedua, melalui tes tulis, yaitu dengan cara murid diberikan soal yang sudah disiapkan oleh guru, kemudian murid menulis jawaban mereka di kertas atau buku latihan, kemudian kertas atau buku latihan tersebut dikumpulkan. Ketiga,
melalui tes lisan. Murid dipanggil secara bergantian, guru menunjuk salah satu ayat Al-Quran, murid kemudian membacakan ayat tersebut. Setelah selesai, guru mengajukan pertanyaan tentang hukum tajwid pada ayat tersebut. Lalu, murid menjawab pertanyaan yang diajukan guru beserta alasannya. Tahapan ketiga yang saya lakukan adalah menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran dari mulai An-Nas sampai dengan Asy-Syams dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan pertama, menghafal surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Ad-Duha, surat Al-Lail, dan surat Asy-Syams. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ad-Duha, Al-Lail, dan Asy-Syams dengan lancar. Untuk waktu perolehannya, dari mulai bulan Juli tahun 2026 sampai bulan September 2026. Kedua, menghafal surat Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Alaq, At-Tin, dan Al-Insyirah. Indikator pencapaiannya, siswa menunjukkan hafalan surat Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Alaq, At-Tin, dan Al-Insyirah dengan lancar. Dan waktu perolehannya dari bulan Oktober tahun 2026 sampai bulan Desember 2026. Ketiga, menghafal surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, dan Al-Qadr. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, dan Al-Qadr dengan lancar. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Januari tahun 2027 sampai bulan Maret tahun 2027. Kegiatan yang terakhir yakni menghafal surat Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah, dan Al-Adiyat. Untuk indikator pencapaiannya, siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah, dan Al-Adiyat dengan lancar. Dan waktu perolehannya dari bulan April tahun 2027 sampai bulan Juni tahun 2027. Untuk tahapan kegiatan menghafal, saya berikan kebebasan waktu atau fleksibel. Fleksibel di sini dalam arti yang terpenting dalam kurun waktu 3 bulan target hafalan mereka terpenuhi. Jadi, tidak harus ketika dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam saja, tetapi di hari lain ketika murid merasa sudah mampu menunjukkan hafalan, mereka juga bisa. Tahapan kegiatan yang terakhir adalah menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama, menulis huruf hijaiyah dasar dan harokatnya. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu menulis huruf hijaiyah dasar dan harokatnya dengan baik dan benar. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Juli tahun 2027 sampai bulan September tahun 2027. Kegiatan kedua, menulis huruf hijaiyah ketika berada di awal, tengah, dan akhir kalimat. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menulis huruf hijaiyah ketika berada di awal, tengah, dan akhir kalimat dengan baik dan benar. Untuk waktu perolehannya dari mulai bulan Oktober tahun 2027 sampai bulan Desember tahun 2027. Kegiatan yang ketiga yakni menulis kalimat atau penggalan ayat Al-Quran. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu menulis kalimat atau penggalan ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Januari tahun 2028 sampai bulan Maret tahun 2028. Kegiatan yang keempat yakni menulis ayat Al-Quran. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu menulis ayat Al-Quran secara utuh dengan baik dan benar. Dan waktu perolehannya
dari mulai bulan April tahun 2028 sampai bulan Juni tahun 2028. Keuntungan dari tahapan kegiatan menulis Al-Quran ini adalah untuk melatih daya ingat siswa dan merefresh kembali apa yang telah mereka pelajari, dari mulai membaca, tajwid, sampai menghafal. Karena metode penilaian ketuntasannya adalah guru hanya memberikan instruksi tentang ayat atau surat apa yang akan murid tulis, lalu murid mengerjakan tugas yang diberikan guru tanpa melihat teks atau buku. Demikianlah paparan dari saya mengenai rencana hasil kinerja saya selama kontrak ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran agar dapat terrealisasi dengan baik. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.